اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari Kitabul Buyu', fikih tentang jual beli dan harta haram, yang kita ambil dari pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam penyebutan syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Iya, telah kita sebutkan 4 syarat dari jual beli. Yang pertama, at-taradi, saling ridha antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, bahwa disyaratkan juga dalam jual beli tersebut ya tidak ada gharar di dalamnya. Tidak ada gharar, yaitu sesuatu yang masih samar dan belum jelas. Iya. Dan syarat yang ketiga, bahwa barang yang diperjualbelikan itu mampu untuk diserahkan, bisa untuk diserah terimakan. Dan yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa dari syarat jual beli ayakunal aqidu malikat lisyai' au ma'dunan lahu fihi. Orang yang melakukan akad jual beli, dia adalah orang yang memiliki barang tersebut atau yang diberikan izin untuk mengelola barang tersebut atau melakukan transaksi terhadapnya. Iya, dan telah kita bahas beberapa masail, beberapa masalah yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya, syarat yang kelima dari syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Yang kelima, kata beliau di sini, wa huwa balighun aqilun rasyidun. Syarat yang kelima dari syarat jual beli yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, penjual atau pembeli, balighun aqilun rasyid, adalah seorang yang baligh, telah dewasa, aqil, dia berakal, rasyid, dan dia adalah orang yang rasyid. Rasyid ini bermakna orang yang pandai dan bijak untuk membelanjakan hartanya, tidak bodoh. Dia sudah cerdas di dalam mengelola hartanya. Iya. Maka ini syarat yang kelima dari syarat jual beli. Nah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama membahasakan terkait dengan syarat ini, syarat yang kelima ini, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli, dia adalah jaizut tasarruf, orang yang lahu ahliyah fit tasarruf, dia punya keahlian, kelayakan di dalam mengelola sebuah harta, dalam bertransaksi jual beli. Nah, sehingga disyaratkan orang yang bertransaksi jual beli dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan, dia harus akil dan balik. Nah, serta orangnya rasyid, dia bijak dalam membelanjakan hartanya, pandai di dalam membelanjakan hartanya, bukan orang yang bodoh. Iya. Dan dalil ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang kelima.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, kepada orang yang safi, yang belum sempurna akalnya, amwalakum, harta-harta mereka yang berada dalam kekuasaan kalian. Surat An-Nisa ayat yang kelima. Iya, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang disebut oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menambahkan dia pun harus orang yang merdeka. Iya, hurrun, dia merdeka, bukan abdun. Dia bukan seorang yang budak. Karena kalau seorang budak, hartanya itu milik tuannya. Maka dia tidak boleh membelanjakan hartanya kecuali dengan izin dari tuannya. Kecuali dengan izin dari tuannya. Nah, maka dari syarat yang tidak memenuhi, atau dari perkara yang tidak memenuhi syarat ini, ya, bai'ul majnun, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, maka itu tidak sah. Para ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila yang belum waras, yang tidak waras, itu tidak sah. Jual belinya tidak sah. Nah, kenapa demikian? Ya karena orang yang gila, yang tidak waras, ya, dia tidak bisa untuk membelanjakan hartanya dengan baik. Dan orang yang seperti ini sudah bukan lagi mukallaf, telah diangkat pena darinya. Ya, disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin. Pena itu diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yablugh, kemudian dari anak kecil sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastaiqil, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Namun kata para ulama, apabila ada orang gila bertransaksi jual beli, yang gilanya itu datang-datangan, maka pada saat gilanya datang, maka tidak sah jual belinya. Tapi kalau di saat dia sadar, maka dia melakukan jual beli dan sah jual belinya. Karena ada orang yang seperti itu, dia tidak gila 100%. Kadang ada gilanya, kadang dia sadar. Di waktu dia gila, maka tidak boleh dan tidak sah transaksi jual belinya. Sementara kalau dia sadar, di saat dia sadar, maka jual belinya adalah sah. Jual belinya adalah sah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, demikian pula masuk di dalam pembahasan ini apa yang disebut oleh para ulama dengan bai'us sakran, jual beli orang yang mabuk. Itu pun tidak sah. Karena orang yang mabuk itu disamakan dengan orang gila. Iya. Karena di saat dia mabuk dia tidak waras, tertutup akalnya. Maka orang yang seperti ini tidak bisa melakukan transaksi jual beli. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hanya kata para ulama, orang yang mabuk itu ada 2. Yang pertama, mabuk secara keseluruhan, hilang ingatannya. Iya. Apakah yang seperti ini menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, tidak sah jual belinya. Karena ingatannya telah hilang akalnya. Maka tidak sah jual belinya menurut pendapat jumhur mayoritas para ulama. Kalau mabuknya secara menyeluruh, iya, sampai hilang ingatan dan akalnya. Ada mabuk jenis yang kedua, yakni mabuk tidak menyeluruh, dia mabuk tetapi ingatannya masih ada, akalnya masih bekerja, tidak hilang akalnya 100%. Nah, maka yang seperti ini, ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jual belinya sah.
jual belinya sah apabila mabuknya tidak menyeluruh. Iya, mabuk-mabuk ya tetapi ingatannya, akalnya masih ada, masih waras dia dalam berpikir, masih bisa. Yang seperti ini diperbolehkan. Baik. Kemudian demikian pula dibahas oleh para ulama dalam hal ini bai'us sabi, jual beli anak kecil. Tadi disyaratkan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli dia balighun, orang yang balik. Nah, sekarang bagaimana yang belum balik? Yang belum balik itu kata ulama ada dua. Ada yang sudah mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu kan yang sudah bisa menjawab pertanyaan dan mengutarakan pertanyaan, bisa memberikan jawaban atau menguraikan atau mengadukan pertanyaan. Itu namanya mumayyiz. Dapat membedakan, iya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Ada juga anak kecil ghairu mumayyiz, dia belum mumayyiz. Mumayyiz itu banyak dari para ulama menyebutkan seorang anak kecil yang sudah mencapai umur 7 tahun. Iya, sudah mencapai 7 tahun. Mereka berdalilkan dengan hadis terkait dengan perintah sholat kepada anak kecil, itu ditujukan kepada anak berumur 7 tahun. Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat, pukulan pendidikan ketika mereka berumur 10 tahun. Jadi 7 tahun itu menurut para ulama dia sudah berumur mumayyiz. Berarti yang belum mumayyiz di bawah 7 tahun. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau anak kecil umur mumayyiz atau belum mumayyiz, yang belum mumayyiz berarti di bawah 7 tahun. Dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan ini dan itu, belum bisa menjawab pertanyaan kalau diadukan pertanyaan kepadanya, belum bisa mengadukan pertanyaan. Yang belum mumayyiz maka tidak ada perbedaan pendapat ulama, jual belinya tidak sah. Jadi yang di bawah 7 tahun tidak boleh jual beli itu. Nah, tidak sah, sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak boleh. Itu kalau anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, bagaimana yang sudah mumayyiz? Sudah mumayyiz, dia sudah di atas 7 tahun. Belum balik, tetapi sudah mumayyiz, sudah pandai berbicara, bisa membedakan ini dan itu. Nah, maka yang mumayyiz ini apakah sah jual belinya? Ulama beda pendapat. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang kuat dari pendapat para ulama, dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa jual belinya sah dengan syarat ada izin dari walinya. Nah, dengan syarat ada izin dari walinya. Nah, artinya kalau dia berbelanja tanpa izin dari walinya maka tidak boleh. Tetapi kata para ulama ini khusus jual beli sesuatu yang besar. Adapun kalau dia beli sesuatu yang hakir seperti anak kecil ya, umur 7 tahun atau di atas itu mumayyiz sudah beli permen. Nah, itu walaupun tanpa izin walinya tidak ada masalah. Karena itu jual beli yang biasa. Anak kecil sudah paham itu, ya kan? Mereka bawa uang 2.000 misalnya, ada kembalinya 1.000, dia paham. Kalau udah dikembalikan 1.000 dia tagih itu, mana kembalinya. Nah, dia paham itu. Nah, kalau jual belinya yang ringan, makanan ringan, itu boleh walaupun tanpa izin dari wali. Tetapi kalau anak kecil jual beli mobil misalnya, nah ini tidak boleh, harus izin walinya. Nah, harus izin apa? Harus izin walinya. Nah, itu kesimpulan hukum jual beli bagi anak kecil. Jadi kalau yang belum mumayyiz maka tidak sah jual belinya menurut kesepakatan para ulama. Adapun kalau yang sudah mumayyiz maka harus dengan izin walinya. Harus dengan izin walinya. Kalau dia mau melakukan jual beli transaksi yang besar, mau beli motor misalnya, atau membeli sesuatu yang besar yang berharga sekali, maka harus dengan izin walinya. Tapi kalau makanan ringan, anak-anak beli permen atau beli makanan ringan dan semisal itu, maka boleh walaupun tanpa izin walinya.
Nah ini wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini syarat dari jual beli, syarat yang kelima, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli adalah seorang yang balighun aqilun rasyidun, seorang yang balik kemudian berakal dan dia rasyid, dia pandai mengelola hartanya, pandai membelanjakan hartanya, bijak di dalamnya dan tidak bodoh. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian syarat berikutnya dari syarat jual beli, dan ini pembahasan syarat jual beli yang paling penting, di antara yang paling pentingnya. Yang keenam, kata Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa min syurutil bai'i aidan alla yakuna fihi riban. Di antara syarat jual beli juga bahwa tidak boleh ada pada jual beli riba, tidak boleh riba, tidak boleh ada riba di dalam apa? Di dalam jual beli. Nah, ini syarat yang keenam. Dan syarat ini berdalilkan dengan ayat di dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya apa? Riba. Allah sebutkan riba setelah jual beli menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa lawannya jual beli adalah riba. Riba tidak sama dengan jual beli. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ayat sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin. Orang musyrikin mengatakan apa? Riba itu sama dengan jual beli. Kenapa? Sama apanya? Sama-sama cari untung. Orang jual beli cari untung, riba juga mau nyari untung. Maka Allah tegaskan di dalam ayat ini, tidak sama jual beli dengan riba itu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa perbedaannya? Perbedaannya jual beli halal, riba itu haram. Walaupun sama-sama nyari untung. Riba itu apa namanya? Haram, dan jual beli itu apa? Itu halal. Maka dari syarat sahnya jual beli bahwa di dalam jual beli tidak boleh ada riba padanya. Makanya dalam definisi jual beli seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, ya, bahwa jual beli itu ya, transaksi akad, ya, jual beli yang dilakukan oleh dua pihak, atas dasar saling ridha ala sabilit taradi alal wajhi syar'i, dengan dasar saling ridha dalam bentuk yang disyariatkan. Sebagian menyebutkan min ghairi riba atau walaisar riba, tidak ada riba di dalam jual beli, tidak ada riba di dalam jual beli. Ini menunjukkan bahwa syarat sahnya jual beli harus kosong dari yang namanya apa? Dari yang namanya riba. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Riba itu sangat berbahaya. Bahkan bahaya riba itu akan didapatkan oleh seseorang di dunia, di alam barzakh, dan nanti di akhirat. Lengkap penderitaan para pemakan riba ini. Dunia kena, alam kubur kena, akhirat apalagi lebih kena lagi kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya. Nah, ketika di dunia, hukuman ketika di dunia apa? Allah Subhanahu wa taala membinasakan riba itu. Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala ya membinasakan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Jadi sedekah itu diberkahi oleh Allah, sementara riba akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta riba tidak ada keberkahan di dalamnya, justru akan membinasakan pelakunya. Makanya orang yang bertransaksi riba ya, pada akhirnya dia akan menemukan kemiskinan, waliyadzubillah. Rasulullah pernah bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, dia makan riba,
maka pada akhir dari urusannya akan menjadi miskin. Waliyadzubillah. Pada akhir urusannya akan menjadi miskin. Orang makan riba itu awalnya saja, oh enak dia, bisa menikmati ini dan itu, makan harta riba. Tetapi ya akhir dari urusannya akan jatuh miskin. Makanya betapa banyak ya orang yang bertransaksi riba ini, ya pada akhirnya apa? Pada akhirnya barangnya disita, rumahnya disita, mobilnya disita, ininya disita. Nah, akhirnya jatuh miskin waliyadzubillah. Nah, akhirnya jatuh miskin waliyadzubillah. Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka ini hukuman di dunia. Allah binasakan itu riba. Ya, dan Allah akan membuat orang yang memakan riba itu nantinya jatuh miskin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini di dunia. Ini apa? Ini di dunia. Bagaimana lagi di kehidupan setelahnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan riba dan para pemakan riba. Makanya dilaknat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Kata Nabi, kulluhum sawa. Allah melaknat para pemakan riba, rentenir yang suka makan riba. Wa mukilahu, yang memberi harta riba, ini yang minjam. Apa namanya, yang memberikan harta riba, yang minjam, nasabah peminjam. Wa katibahu, penulisnya, sekretarisnya yang menulis transaksi riba, kena laknat juga. Wa syahidaihi, dua orang saksinya juga kena laknat. Kata Nabi, semuanya mereka itu sama dilaknat. Jadi siapa? Bukan hanya pemakan riba dilaknat, yang memberi harta riba dilaknat, kemudian yang menulis transaksi riba dilaknat, dua orang saksinya juga dilaknat. Kata Nabi, kulluhum sawa, mereka itu sama dilaknat. Ini menunjukkan bahwa riba itu bukan dosa kecil. Itu dosa apa? Itu dosa besar, waliyadzubillah. Nah, makanya Nabi SAW ketika menyebutkan dosa-dosa besar apa? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya disebut oleh Nabi, wa aklur riba, dan dosa makan harta riba. Dosa makan harta riba. Imam Malik rahimahullah pernah disebutkan, ya, ada seorang datang kepada beliau bertanya tentang apa namanya, suatu ucapan yang dia ucapkan. Dia melihat ada orang mabuk. Ketika dia lihat orang mabuk, luar biasa parahnya ini keadaan orang ini gara-gara minum khamar, dia bilang apa? Istriku tertalak. Jikalau ada yang masuk ke dalam perut anak cucu Adam yang lebih ngeri daripada khamar, kata dia, istriku tertalak. Kalau ada yang masuk ke dalam tubuh manusia yang lebih ngeri daripada khamar, dia anggap khamar paling mengerikan sudah. Akhirnya dia tanya sama Imam Malik, wahai Imam Malik, betul tidak ucapan saya ini, bahwa tidak ada yang memang yang masuk ke dalam perut kita ini kecuali yang lebih mengerikan kecuali khamar. Nah, saya pertaruhkan istri saya di situ. Katanya apa? Istriku tertalak. Ini ucapan ini bahaya ini. Kalau benar ya selamat istrinya, tapi kalau salah istrinya tertalak. Tapi dia sudah ucapkan itu. Ini kan karena dorongan apa istilahnya itu? Ya semangat mengingkari kemungkaran. Ya, tapi jangan juga dipertaruhkan istri. Nah, maka apa yang terjadi? Imam Malik ditanya, betul tidak ucapannya ini? Kata Imam Malik, kamu pulang dulu, irji hatta amduru ila mas'alatik. Kamu pulang dulu, nanti aku mau bahas dulu masalahmu ini. Imam Malik mau cari-cari dulu ayatnya, hadisnya. Nah, besoknya orang itu datang, tanya lagi nagih, bagaimana Imam Malik? Kata Imam Malik, imro'atu katolik, istrimu tertalak. Apa kata Imam Malik? Istrimu tertalak. Lah kenapa? Ada yang lebih mengerikan dari khamar. Kata Imam Malik, tasaffahtu kitab Allah, aku bolak-balik baca Quran, wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah, hadis-hadisnya Rasulullah, falam ara syai'an asyadda minar riba. Aku tidak melihat ada yang lebih mengerikan daripada riba. Riba lebih ngeri daripada khamar, kata Imam Malik. Li'anna Allaha adina fihi bil harb. Kenapa? Karena Allah umumkan bagi para pemakan riba peperangan. Tidak ada dosa yang seperti itu kecuali riba saja. Nah, ini ikhwani fillah. Jadi riba itu lebih ngeri daripada khamar. Nah, riba itu kan
ndak ada efeknya. Maksudnya secara kita lihat di luar itu, uang riba itu ya ndak ada tulisannya ini uang riba, ndak ada. Tetap uangnya sama seperti uang kita, uang rupiah juga. Nah, ndak sama dengan khamar, kan khamar memang terlihat zatnya sudah masuk ke perut itu, efeknya luar biasa kan. Kalau riba, uangnya sama, hartanya sama, ketika masuk juga ya sama yang masuk ke dalam perut itu. Tapi apanya yang tidak sama? Hasil yang didapatkan dari situ, dan itu lebih mengerikan lagi. Waliyadzubillah. Nah ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah ini baru di dunia. Kira-kira bagaimana kalau di alam kubur? Ancaman bagi para pemakan riba di alam kubur. Disebutkan di dalam hadis bahwa para pemakan riba ini akan diazab di dalam kuburnya dengan cara berenang di sungai darah. Ini salah satu azab di dalam kubur. Ini tentunya tidak bisa kita pikirkan dengan akal. Bagaimana itu? Kan di dalam kuburnya, kalau dibongkar kuburnya ya tetap begitu aja, tidak ada sungai darah di situ. Namanya perkara gaib itu tidak bisa kita cerna dengan semata dengan akal, tapi dengan apa? Dengan iman. Nabi sebutkan begitu, maka kita percayai, kita yakini begitu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya para pemakan riba ini akan berenang di sungai darah, di mana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan di sungai itu ada orang yang berenang di sungai darah ini. Ketika orang yang berenang ini mau menepi, mau keluar dari sungai darah ini, lelaki yang berada di pinggir sungai tadi melempar batu ke dalam mulutnya sampai dia terdorong ke tengah lagi. Ketika dia mau menepi lagi, dilempar lagi ke mulutnya sampai penuh mulutnya itu terdorong lagi ke tengah, dan terus seperti itu sampai hari kiamat. Nabi diperlihatkan keadaan itu. Nabi tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang itu? Kok ngeri sekali siksaannya?" Kata malaikat Jibril, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kata malaikat Jibril, "Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba." Yang kau lihat wahai Muhammad, yang berenang di sungai darah itu para pemakan riba. Itu apa? Para pemakan riba. Nauzubillahi min zalik. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang yang makan riba ketika nanti bangkit dari kuburnya itu kayak orang sempoyongan dia. Disebut dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman apa? Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan harta riba, la yakumuna, mereka tidak berdiri illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka tidak mampu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan, orang yang kerasukan jin, kerasukan syaitan. Nah itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, maksudnya kata para ulama, ini orang-orang yang pemakan riba ini nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar, mereka bangkit dari kubur mereka, ya, mereka tidak bisa berdiri kecuali sempoyongan mereka berdirinya, bagaikan orang yang kerasukan jin, bagaikan orang yang kemasukan syaitan. Nah, lantaran apa? Lantaran penyakit gila, nauzubillahi min zalik. Nah ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betapa mengerikannya para pemakan harta riba ini. Nah, dan di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Itu di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu banyak menyebutkan ancaman tentang para pelaku riba, pemakan riba. Dalam surat Al-Baqarah 279 Allah berfirman, "Fa illam taf'alu", kalau mereka tidak berhenti dari makan riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nih, di padang mahsyar orang butuh pertolongan Allah, justru pemakan riba diperangi sama Allah. Kira-kira apa harapannya mau selamat nantinya kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerangi dia? Nah, ya tentunya ini peperangan bukan perang dia mengangkat senjata melawan Allah, nauzubillah, tidak mungkin seperti itu. Tetapi menunjukkan apa? Betul-betul sengsaranya, tidak ada harapan lagi untuk selamat bagi para pemakan riba ini. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Maka riba ini tidak bisa dianggap enteng. Perkaranya besar, ya, ancamannya mengerikan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka bagi para pelaku riba. Juga disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, ya, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih, barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti makan riba, falahu masalab, maka boleh baginya apa yang telah terdahulu. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya diserahkan kepada Allah. Wa man ada, tapi barang siapa yang sudah diperingati lalu dia mengulang lagi makan riba lagi, faulaika ashabun nar, mereka itu penduduk api neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu. Waliyadzubillah. Ini diancam dengan kekal dalam neraka, bukan artinya pemakan riba itu kafir. Ya, mereka tidak kafir, tetapi disebutkan mereka kekal di dalam neraka, ini menunjukkan ancaman yang besar dan betapa lamanya dia di dalam neraka, sampai dikatakan kekal. Tetapi tidak kekal, selama dia masih muslim akan keluar juga dari neraka. Tetapi pemakan riba ini karena ngerinya perbuatan dosanya itu sampai dikatakan karena terlalu lamanya mereka kekal di dalamnya. Nah, itu ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini apa namanya, ancaman bagi para pemakan harta riba. Iya, maka seorang muslim, ya, ketika mengetahui nas-nas yang seperti ini, nah, maka tentunya dia tidak akan berani untuk mendekati yang namanya riba. Dan ingat, syarat jual beli itu tidak boleh ada riba di dalamnya. Menunjukkan bahwa di dalam jual beli kita kadang kemasukan riba. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Nah, banyak kemasukan riba itu di mana-mana. Iya, transaksi kita. Iya. Nah, itu riba itu naudzubillahi min dzalik sudah banyak dan tersebar di negeri kita ini. Iya. Dan riba tidak akan mendatangkan keberkahan. Makanya ketika seorang berbuat riba, tidak akan berkah. Tidak akan pernah berkah hartanya. Habis begitu saja tanpa dia bisa merasakan hartanya itu. Nah, itu kalau harta riba, tidak ada keberkahannya. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Rasulullah SAW menyebutkan ada 6 barang ribawi. Ada berapa? 6 barang ribawi. Ini disebut oleh Al-Imam As-Sidi rahimahullah di dalam kitabnya ini. Kata beliau menukilkan hadis an Ubadah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah ibnu Samit, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak, al burru bil burri, gandum dengan gandum, burri itu gandum halus, wasyairu bis syairi, kemudian gandum syair itu gandum kasar, gandum kasar dengan gandum kasar, wat tamru bit tamri, korma dengan korma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Jadi ada 6 barang ribawi: emas, perak, kemudian gandum halus, gandum kasar, korma, garam. Korma dan garam, ini barang ribawi. Kata Nabi, kalau mau bertukaran dengan yang seperti ini, ya, kalau mau ditukar, kalau mau diperjualbelikan harta-harta ini, syaratnya ada mislan bimislin, harus sama, sawaan bisawain, harus setara. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau jenisnya berbeda, ditukar dengan jenis yang berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka berjual belilah terserah kamu. Idza kana yadan biyadin, tapi harus kontan, harus cash. Faman zada aw istazada faqad arba, siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah berbuat riba. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Ini 6 barang ribawi. Disebut 6 barang ribawi, kenapa? Karena 6 ini kalau kita mau transaksikan, ini tidak sama seperti barang yang lain. Harus hati-hati, ada syaratnya. Terlebih lagi kalau ditukar sesamanya, beli emas ditukar dengan emas juga. Nah, ada syaratnya, harus kontan, harus cash di situ. Tidak boleh dia cicil, tidak boleh. Sini emasmu yang 24 itu, nanti besok ku kasih kau emas 23 karat. Nah, ini riba yang seperti ini, tidak boleh.
Atau misalnya ada orang beli emas, emas ditukar, ya, yang satunya 5 gram, yang satunya 6 gram, dia tukar. Loh, kenapa dia berani tukar? Karena yang 5 gram itu baru, yang 6 gram ini emas lama. Nah, dia tukar, sudah, emasku kan lama, saya 6 gram ini emasku ini, emasmu berapa? 5 gram, kita tukaran sudah. Ini riba. Kenapa? Tidak setara. Walaupun dia lama, harus sama takarannya, ya. Demikian pula korma, pernah disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah dijamu oleh sahabat makan kurma. Nabi makan kurma itu, Nabi pun menikmati kurma itu sangat enak. Lalu Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, kalian dapat kurma ini di mana? Kok enak sekali kurmanya? Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, kami dapat kurma ini dengan menukar dengan kurma kami yang jelek. Nah, jadi 2 kantong kurma yang jelek kami tukar dengan 1 kantong kurma yang bagus. Apa kata Nabi? Wah ainur riba, kata Nabi, itu riba itu, hai Abu Hurairah. Tidak boleh kau lakukan itu. Kau tukar kurma sama kurma, 2 kantong dengan 1 kantong, ya. Walaupun yang satu bagus, walaupun yang satunya lagi jelek, tetapi kalau kurma sesama kurma, ini barang ribawi. Kalau mau ditukar harus sama, harus setara. Oh Ustadz, berarti rugi dong orang yang kurmanya bagus, nggak mau dia tukar 1 kantong dengan 1 kantong, karena ini lebih berkelas kurmanya. Oh, kalau nggak mau seperti itu, jangan langsung ditukar. Solusinya kata ulama, jual dulu kurmamu ini. Kau jual kurmamu, dapat uang, uangnya baru belikan kurma yang bagus. Itu solusinya. Tidak boleh langsung tukar kurma dengan kurma. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia barang ribawi. Taib. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah barang ribawi terbatas pada 6 ini saja? Menurut mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak terbatas 6 ini. Dikiaskan juga dengan barang yang mirip dan semisal dengan itu. Emas dan perak dikiaskan dengannya uang. Kenapa uang? Karena dulu orang bertransaksi itu dengan mata uang emas dan perak. Dinar dengan dirham. Dinar itu mata uang emas, perak dengan mata uang perak itu dirham itu mata uang perak. Nah, kalau sekarang kita tidak pakai emas dan perak lagi, pakai uang kertas. Nah, maka kata ulama, uang termasuk barang ribawi karena dia menjadi alat tukar transaksi. Nah, makanya termasuk riba kalau ada orang transaksi uang tidak setara. Ada biasanya orang-orang kalau musim lebaran itu, ya, tukar uang. Biasanya orang kalau lebaran kan tukar uang bagus, ya kan, tukar uang baru. Nah, dia tukar itu uang 100.000 lama dengan uang pecahan 10 ribuan, 5 ribuan, tapi tidak 100.000. Berapa? 90.000 misalnya, atau 95.000. Boleh seperti ini? Ini riba namanya. Nah, itu banyak dia anukan, ya. Uang seperti itu, uang baru dia jual. Uang sama-sama uang, ya nilainya sama. Tapi yang satu baru, yang satu lama, ditukar harus sama. 100.000 dengan 100.000 juga. Kalau yang satunya 100.000, yang satunya 90.000, riba itu. Itu apa? Itu riba ya, ikhwan. Nah, ini ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Tak boleh transaksi yang seperti itu. Nah, kemudian juga dalam makanan, kalau tadi kan emas perak ini kan alat tukar. Kalau makanan 4 yang disebut Nabi, korma, gandum halus, gandum kasar, garam. Nah, apakah ada yang semisal ini? Kata para ulama, iya. Yang jelas dia makanan bisa ditimbang, bisa ditakar, ya. Makanan bisa ditimbang, bisa ditakar. Sebagian ulama mensyaratkan dia jadi bahan makanan pokok. Nah, maka masuk di dalamnya apa? Beras yang kita makan, ya, itu masuk barang apa? Barang ribawi. Kalau ada orang tukar beras yang kurang bagus, beras apa? Beras bulog misalnya, ditukar dengan beras 2 hati. Nah, mahal yang 2 hati, bagus berasnya kan? Yang 2 hati 10 kilo, yang beras bulog 20 kilo. Ditukar. Boleh seperti ini? Tidak boleh. Ini riba. Kenapa? Karena beras barang ribawi.
Lah Ustaz, saya mau beras 2 hati. Saya banyak beras bulog ini, bagaimana caranya? Solusinya apa? Jual dulu beras bulogmu ini. Kau dapat uang, baru beli beras apa? 2 hati. Jangan langsung kau tukar. Kalau kau tukar, ini barang ribawi, tidak boleh. Nah, ini barang ribawi, ini tidak boleh. Nah, ada orang nukar motornya ditukar, 2 motor dengan 1 motor, boleh tidak ditukar? 2 motor, satu motor baru, yang ini 2 motor lama, dia tukar, boleh tidak? Nah, boleh. 2 dengan 1 ini. Nah, kalau motor bukan barang ribawi, tidak ada masalah. Hanya terbatas pada barang ribawi saja. Nah, kalau motor tidak masalah, mau tukar 1 motor dengan 5 motor silahkan. Kalau setuju aja, kalau ridho aja. Nah, kalau motor bukan barang ribawi. Tadi apa? Makanan sama alat tukar. Nah, itu perlu diingat. Iya, kita nukar pulpen kita dengan 10 pulpen, 1 pulpen dengan 10 pulpen. Boleh enggak? Boleh, asalkan ridho. Karena pulpen bukan barang ribawi. Dia bukan makanan, bukan juga alat tukar, ya kan? Nah, tapi kalau dia alat tukar atau makanan, Anda boleh. Enggak boleh. Kalau dia sejenis, ingat, kalau dia sejenis. Kalau dia beda jenis, boleh, tapi syaratnya harus apa? Harus takabut. Takabut itu harus cash, kontan. Tidak boleh ditunda. Misal, kita mau beli emas dengan uang. Beda jenisnya kan? Kalau tadi emas sama emas, itu tidak boleh. Harus cash di situ. Harus apa? Harus sama nilainya. Emas dengan emas. Tapi ini emas dengan uang. Kita mau beli emas dengan uang kita tukar dengan uang kita. Boleh tak dilebihkan? Boleh, tidak ada masalah. Ya, walaupun misalnya harga emas sekarang misalnya taruhlah 1 juta, dia mau jual, sudah saya jual 950.000, dia rendahkan. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, nilai tidak berpengaruh. Tetapi apa? Tetapi harus takabut, harus kontan, serah terima di tempat. Tidak boleh ditunda. Makanya kata para ulama, haram melakukan jual beli emas dengan uang kalau tertunda. Dia bilang, mana emas mau saya beli? Oke, ini emasku. Uangnya kapan? Uangnya besok. Belum cair ini dana ini, bilangnya. Nah, boleh seperti ini? Tidak boleh, karena tidak tunai. Kalau mau beli barang ribawi dengan barang ribawi yang beda jenis, boleh dilebihkan, satunya dikurangkan boleh, tetapi harus tunai, transaksi tunai, kontan, cash di situ. Tidak boleh. Tidak boleh juga kalau dia bilang, mana emasnya? Ini emasnya. Uangnya saya bayar dulu setengahnya besok. Itu tidak boleh juga. Itu tidak boleh juga. Kenapa? Tidak tunai berarti. Nah, dari sana juga kata ulama, tidak boleh membeli emas secara online. Kenapa? Pasti tertunda kan? Tidak tunai kalau online itu. Nah, maka tidak boleh beli emas secara online. Nah, kalau mau beli barang lain secara online silahkan. Mau beli buku secara online, buku bukan barang ribawi, silahkan. Iya. Mau beli mobil secara online, silahkan. Mau beli apa secara online, asal bukan barang ribawi. Kalau kau beli emas masalahnya barang ribawi. Nah, maka harus tunai. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi kalau dia beda jenis, sama-sama alat tukar beda jenis, maka boleh apa? Boleh dilebihkan, boleh, tetapi apa? Harus tunai. Sama dengan sorof. Sorof itu tukar mata uang dengan mata uang yang berbeda. Sama-sama mata uang, tapi satunya rupiah, satunya dolar. Boleh tidak dilebihkan? Ya jelas boleh lah. Tidak mungkin 100 dolar kita mau tukar dengan 100 rupiah, ya kan? Tidak boleh. Tidak mungkin mau ditukar begitu, harus sama. Ya, karena 100 dolar sekarang nilainya 14 berapa? 1 juta lebih sekarang. 100 dolar itu 1.400.000 atau 1.500.000 itu sekarang ini. Berapa? 15.000, berarti 1.500.000. 100 dolarnya. 1 dolarnya 1.500. Nah, 100 dolar 1.500.000, bayangkan. Nah, dilebihkan tidak ada masalah. 100 dolar kita tukar dengan 1.500.000, lebih kan? Lebih. Tetapi harus tunai. Tidak boleh dia bilang ini dolarmu, rupiahnya besok aja lah dikasih. Tidak tunai, itu tidak boleh. Harus tunai. Nah, harus tunai. Nah,
Beda kalau tadi rupiah sama dengan rupiah. Nah, kalau rupiah sama-sama rupiah harus tunai dan harus apa? Harus sama. Nilainya harus sama. 100.000 rupiah ditukar dengan 100.000 rupiah harus sama. Tidak boleh kalau 100.000 rupiah ditukar dengan 95.000 rupiah. Itu tidak boleh. Jelas ini ikhwan? Ini wallahu alam bisawab. Nah, demikian pula makanan tadi. Nah, ada orang misalnya mau jual berasnya atau jual gandumnya dia tukar dengan beras, bukan dengan uang ya. Transaksinya bukan dengan uang. Nah, kalau bahasa kita apa? Kalau barang dengan barang itu barter ya kan? Barteran antara apa? Barteran antara gandum dengan beras. Dua-duanya barang ribawi. Boleh enggak kalau ditukar beras 1 kilo dengan gandum 2 kilo? Boleh? Boleh, karena beda jenis. Enggak sama boleh. Beda tadi kalau beras sama beras, harus 1 kilo 1 kilo. Tapi kalau beras dengan gandum boleh. Berasnya 1 kilo, gandumnya 2 kilo, boleh. Tetapi syaratnya harus tunai, Enggak boleh dia bilang ini berasmu 1 kilo, gandummu nanti saya antar besok 2 kilo. Nah, ini tidak boleh, tidak tunai, itu riba. Itu namanya riba, dan ribanya jenis riba nasiah. Ada 2 jenis riba itu nanti akan kita jelaskan. Ada riba fadal dan ada riba nasiah. Jelas? Nah, adapun kalau terjadi penukaran barang ribawi beda kelompok, istilahnya beda kelompok. Yang satunya alat tukar, yang satunya apa? Yang satunya makanan. Ah, ini boleh mau dilebihkan, boleh, tidak tunai boleh. Jelas? Nah, makanya ada sebagian orang keliru juga. Kalau ada orang beli kurma barang ribawi kan, tapi dia beli bukan dengan makanan. Kalau dia beli dengan makanan harus tunai memang. Tapi ini dia beli dengan uang barang ribawi kan, kurma barang ribawi. Tetapi beda kelompok. Kalau uang itu kelompoknya alat tukar, bukan makanan dia. Sementara kurma itu jenisnya makanan. Kalau kita mau beli kurma secara online atau beli kurma dengan tidak tunai, hukumnya boleh. Sama kalau kita mau beli beras tidak tunai. Ini kebetulan ada uangku, saya cicil aja ya. Saya kasih dulu uangnya sebagiannya, nanti kalau gajian saya bayar. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena dia beli dengan uang. Uang beda kelompok dengan beras. Sama-sama barang ribawi tapi beda kelompok. Kalau dia beda kelompok tidak ada syarat. Boleh dilebihkan dan boleh tidak tunai. Tetapi kalau kelompoknya sama, beda jenis, harus tunai. Kalau kelompoknya sama jenis, harus tunai dan harus sama. Bisa dipahami kaidahnya itu? Nah, itu kalau paham kaidah riba itu, insya Allah penukaran barang ribawi bisa dipahami semuanya. Nah, bisa dipahami. Baik, saya tanya, ada orang mau beli perak. Dia mau beli perak. Harga peraknya dia mau beli dengan harga 1 juta. Dengan harga berapa? 1 juta. Baik, dia beli peraknya tadi. Pas dia ambil peraknya, uangnya dia bilang besok dia bayar. Boleh tidak seperti ini? Kenapa tidak boleh? Kan beda jenis, uang sama perak. Iya, betul dia beda jenis tapi sama kelompok dia, yaitu satu kelompok, yaitu sebagai kelompok alat tukar. Maka syaratnya cuma satu, yaitu apa? Harus tunai. Tidak boleh tidak tunai. Baik. Ada orang dia mau beli beras, dia bayar dengan emas. Dia bayar dengan apa? Dengan emas. Mana berasmu? Ini kan sama-sama barang ribawi kan? Ini emas. Berasnya mana? Berasnya lusa lah saya antar. Boleh enggak begitu? Sama-sama barang ribawi. Emas dengan apa? Beras. Boleh? Boleh. Kenapa? Beda kelompok. Satunya alat tukar, satunya makanan. Boleh. Mau tidak tunai boleh, mau mau dilebihkan juga boleh. Apalagi kalau sama-sama bukan barang ribawi. Tukar buku sama pulpen misalnya. Iya. Dia tukar buku sama pulpen. Mana bukumu? Ini saya kasih kok pulpen, kasih bukumu juga. Ini kan jual beli juga ya. Walaupun kalau istilah kita akrabnya barteran istilahnya ya. Nah,
Itu juga, tapi dan itu kalau dijadikan transaksi boleh tidak tunai, boleh dilebihkan karena bukan barang riba, bukan barang ribawi. Yang barang ribawi saja tapi beda kelompok boleh dilakukan, terserah kita ya, tanpa ada tunai dan boleh juga dilebihkan. Nah ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Baik. Mungkin ini yang dulu bisa kita paparkan pada pembahasan ini. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan? Ya. Ada sekarang tuh GoPay kan, di Gojek itu ada GoPay. Artinya kita menabung dulu, memberi uang dulu ke perusahaan Gojek itu. Nah yang menjadi masalah itu kan, saya contohkan misalkan saya dari rumah saya menuju masjid ini, misalkan 10.000, ternyata dengan GoPay itu lebih murah. Orang senang menggunakan GoPay karena lebih murah, 9.000 atau 7.000 misalkan. Kira-kira syar'i nggak kan yang GoPay itu? Iya. Terkait dengan pembahasan itu ya, GoPay itu ya, itu ada di negeri kita ya, di Indonesia. Nah, dan dibahas juga oleh para asatidah kita. Dan mereka berbeda dalam menanggapi tentang hukum GoPay itu. Iya. Ada yang mengatakan itu boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh. Tapi kami sendiri wallahu alam itu lebih condong kepada pendapat yang melarang hal tersebut. Ya. Khususnya kalau ada diskonnya. Khususnya kalau ada diskonnya. Kenapa hal tersebut dilarang? Ya karena begini, GoPay itu ya, GoPay itu dia kan melakukan apa istilahnya itu top up di situ ya kan. Uangnya dia taruh di situ, top up di situ. Kemudian nanti kalau dia mau transaksi ya bisa dengan GoPay itu. Ya. Kalau dia bayar dengan GoPay dengan uang normal, tidak ada diskonnya, tidak ada masalah. Tetapi yang dipermasalahkan itu kalau ada diskonnya, Pak. Nah, kenapa bermasalah? Ya, karena pihak perusahaan GoPay ini mereka kan ketika kita menaruh uang di situ, ya sama seperti bank lah istilahnya, ya kan? Mereka kelola uang kita kan, mereka kelola uang kita, apalagi sudah banyak kayak yang seperti ini kan, apalagi di kota-kota besar sudah marak yang seperti itu. Nah mereka kelola uang kita sama seperti bank, jadi mereka itu seperti lembaga keuangan yang berdiri sendiri, non bank, bukan bank. Nah, tetapi yang namanya uang berkumpul, kalau sudah berkumpul, satu orang saja top up misalnya 1 juta, satu orang. Nah kira-kira kalau 1.000 orang berapa sudah? Banyak ya kan? Nah uang itu akan mereka kelola. Berarti akad kita dengan si GoPay ini apa? Mirip dengan bank, utang, akad utang, ya kan? Nah kalau akad utang, boleh tidak kita mengambil kelebihan? Kan tidak boleh. Nah, makanya yang bermasalah itu diskonnya. Wallahu alam, ya kami sendiri lebih condong pendapat yang melarang hal tersebut karena pada transaksinya itu khususnya kalau ada diskon. Jadi kalau pada saat tidak ada diskonnya, ya silahkan gunakan. Tapi kalau ada diskonnya, nah ini perlu kita berhati-hati. Ya tentunya meninggalkannya lebih utama dalam rangka untuk berhati-hati. Ketika ada diskon, Nah, wallahu alam bishawab. Ada lagi? Ya. Sekarang kan ada yang sedang ramai itu ada penipuan auto robot atau trading gitu kan, semacam ini kita investasi di pasar modal. Auto robot itu sendiri kan aplikasi. Kita beli aplikasi, misalkan menaruh uang itu $1.000 atau berapa 10 juta misalkan. Jadi yang menarik itu kan itu keuntungannya tidak per bulan per hari, bahkan per jam. Jadi ada yang menaruh uang 10 juta dalam 1 jam kemudian jadi 120.000 keuntungannya. Nah. Itu gimana kan? Iya. Saya belum pernah lihat namanya apa, Pak? Auto trading. Auto trading, iya. Hanya jual beli mata uang. Kenapa? Sama dengan jual beli mata uang. Begitu ya? Jual beli mata uang begitu ya? Trading. Nah. Ya pernah kami lihat hal-hal yang seperti ini sebagiannya ya. Ya hanya dalam masalah investasi itu para ulama menyebutkan beberapa ketentuannya. Investasi kalau kita mau lihat, itu namanya kan akad musyarakah. Masuk dalam akad musyarakah, berserikat. Ya. Dalam akad musyarakah itu ada namanya mudharabah, bagi hasil.
investasi namanya juga. Kalau sekarang ini istilahnya seperti itu. Kita tanam modal di suatu tempat, ya. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, para ulama menyebutkan bahwa syarat adanya investasi seperti itu harus jelas perusahaan tempat kita menanam modal itu, tempat kita berinvest itu. Nah, kira-kira perusahaannya ini bergerak dalam bidang apa? Nah, banyak-banyak yang di internet itu kita tidak tahu apa yang bergerak di situ, apakah memang betul perusahaan atau cuman permainan uang saja. Nah, jadi yang namanya invest itu kita harus tahu ini perusahaan tempat kita tanam modal ini bergerak dalam bidang apa dulu. Iya. Apakah dalam bidang yang halal atau dalam bidang yang haram, atau ternyata tidak ada wujudnya sebenarnya. Tidak ada wujudnya, hanya ya di internet saja dia sifatnya begitu. Nah, dan banyak yang yang trading seperti itu yang bermasalah, Pak. Banyak yang bermasalah karena pertama tidak jelas, unsur gorornya tidak jelas. Nah, unsur gorornya itu ada pada transaksi-transaksi yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya ya syarat-syarat dalam akad invest itu tidak terpenuhi, ya, tidak terpenuhi. Istilahnya orang untung-untungan aja di situ akhirnya, ya kan? Dan gorornya sangat nampak, ya, gorornya sangat nampak. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ada lagi? Ya. Ada diskon di sebuah toko, boleh, tidak ada masalah. Itu dia menurunkan harga barangnya, asalkan dia diskon itu jujur diskon, betul-betul diskon. Jangan sampai dia diskon, dia naikkan dulu barangnya, baru dia diskon. Nah, ada juga orang seperti itu ya. Nah, jangan seperti itu. Kalau betul-betul diskon ini dulu barangnya harganya segini, nah ini didiskon. Tapi sebagian saya tidak semuanya. Sebagian orang ya dia sebelum dia didiskon, dia naikkan dulu. Itu bukan diskon namanya, itu masuk dalam khida, menipu orang. Nah, itu menipu orang, tidak boleh. Diskon ya diskon, tidak ada masalah, ya. Dia kurangi harga barangnya dari yang 100.000 jadi diskon sampai jadi 80.000, 70.000. Kalau memang real, betul-betul nyata, ya, dia turunkan harganya, ya tidak ada masalah, itu boleh. Jadi yang tadi kita sebut diskon yang tidak boleh tadi itu dalam transaksi GoPay itu. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak semua diskon. Nah, ya. Kalau belanja di atas umpamanya dia di bawah 100.000, di atas 100.000 dikasih undian. Kalau apa? Di atas 100.000. Oh, taib. Jadi orang-orang di swalayan kadang kita belanja dalam nominal tertentu, nanti dapat kupon atau dapat apa gitu kan, nanti di undian. Nah, iya. Nah, para ulama menyebutkan terkait dengan masalah yang seperti itu, kupon-kupon berhadiah atau dapat voucher, dapat ini, ya, dalam transaksi kita jual beli, ya, yang banyak diterapkan di swalayan. Jadi kalau kita belanja dalam nilai tertentu, nanti dia kasih kupon. Kupon itu nanti diundi, ya kan, kita masukkan dalam, biasanya mereka sudah siapkan itu kotaknya di situ. Nah, nanti kita masukkan di situ. Nah, hukum masalah ini dirinci kata para ulama. Yang pertama, kalau ya dia memang belanja kebutuhan dia. Dia belanja kebutuhan dia, bukan mau mengejar kupon. Dia belanja kebutuhan dia, dan setelah dia belanja ternyata dapat kupon. Tidak sengaja dia dapat kupon, dapat kupon. Nah, kalau yang seperti ini boleh dia masukkan. Boleh dia ikut undian di situ, boleh. Tetapi kalau dia mau, ya gara-gara mau dapat kupon akhirnya dia paksakan beli, nah yang seperti ini tidak boleh, karena dia mengeluarkan biaya, ya, dalam suatu undian yang tidak pasti dia beruntung di situ, betul tidak? Ya, undian kalau dia tidak mengeluarkan biaya apa-apa, ya, itu tidak ada masalah. Undian itu yang bermasalah kalau dia mengeluarkan biaya, mungkin untung, mungkin rugi. Nah, itu sama dengan qimar, sama dengan judi. Nah, jadi yang seperti itu tidak boleh. Sama, ada orang kadang beli, biasa kalau ada makanan ringan itu kan ada hadiahnya.
ya kan? Ada hadiah uang kadang ya. Nah, ada orang karena dia mau dia beli satu bal itu misalnya. Dia mau kumpulkan, bukan mau dia makan makanan ringannya, tapi mau dapat hadiahnya itu. Dia beli satu bal. Ini tidak boleh. Kenapa? Untung-untungan. Dia masuk dalam akad yang seperti itu. Mungkin dia untung, mungkin dia rugi, ya kan? Ternyata dia beli satu bal, tidak ada hadiahnya semua, rugi dia. Dia bukan mau makanan ringannya, tapi mau hadiahnya itu. Nah, sama dengan tadi, Pak. Iya, kalau dia membeli barang, tidak memaksakan diri memang keperluannya, kebutuhan dia. Tahu dapat kupon, boleh dia masukkan. Karena pada hakikatnya dia tidak mengeluarkan biaya. Memang murni kebutuhan dia. Tapi kalau pas dia ini tinggal saya beli 50.000 dapat kupon ini. Beli lagi dah 50.000. Dia tidak butuh itu 50.000 itu, tapi dia paksakan beli untuk dapat kupon. Niatnya beda sudah ini. Berarti dia mengeluarkan biaya untuk mendapat kupon, dia masukkan di situ undian, mungkin untung, mungkin rugi, dan itu adalah perjudian. Yang seperti itu tidak boleh. Tergantung niatnya. Iya, Pak Haji. Barakallahu fiik. Mungkin tidak ada lagi ya? Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.